Subei, kau bisa mendapatkan pengakuan pedang Kingping. Tentu juga bisa masuk kolam naga mencabut pedang. Tapi kolam naga hanya orang bangsa naga yang bisa masuk. Bagaimana aku membantumu? Aoyue malu memalingkan muka, berbisik pelan. Menikahiku. Lamaran mendadak ini langsung membuatku kaget. Pimpinan Ao, lelucon seperti ini jangan sembarangan. Asal kau menikahiku adalah menantu istana naga. Tidak hanya bisa masuk kolam naga, juga bisa mendapat penciptaan di dalamnya. Dengan susah payah, aku berusaha menjelaskan. Menikah adalah hal yang suci. Kedua belah pihak harus saling mencintai dan saling mendukung. Ini adalah tindakan yang sangat serius dan romantis. Aoyue menatapku dengan mata berkaca-kaca. Apakah ini penolakanmu? Bicara panjang lebar, intinya hanya tidak mau menikahiku. Sebelum aku sempat menjelaskan lebih lanjut, Aoyue sudah berlari pergi dengan hati hancur. Subei, aku benci kamu! Kemudian ia berubah wujud menjadi naga dan menerjang masuk ke dalam telaga. Pergilah, aku tidak mau melihatmu lagi. Aku membetulkan mahkotaku yang miring akibat hempasan air, lalu menghela napas. Di sisi lain, Jinanyu membawa 2 botol arak spiritual ke kamar Yaoyan. Guru, mari minum arak. Alis indah Yaoyan berkerut. Bau araknya menyengat. Bukankah UR tidak pernah minum arak? Di mana suamimu? Jinanyu dengan wajah memerah dan napas berbau arak menyeka sudut mulutnya. Siapa peduli dia mati atau hidup? Pikirannya hanya penuh sampah mesum sepanjang hari. Dulu aku mengira dia pria yang terhormat. Aku tidak punya sedikit pun kesan baik pada para naga itu. Aku juga tidak tahu apa yang diinginkan naga perempuan itu dari Subei. Jika bukan karena Aokian masih punya hati nurani saat bencana banjir besar ratusan tahun lalu, aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Yaoyan memandang hujan deras di luar jendela, bingung. Sejak kehilangan kolam naga, klan naga selalu ditindas habis-habisan oleh klan Phoenix. Untuk apa mereka mencari Elder Su? Jinanyu memeluk botol arak dan bersendawa. Beberapa hari lalu, setelah kepala sekte Sangguan memberinya manual pedang, dia mungkin sedang buru-buru mencari pedang terang. Mendengar itu, Yaoyan terdiam dan berpikir. Formasi pedang pada masa itu terdiri dari 4 pedang, terletak di Laut Utara, Selatan Barbar, dan 21 wilayah barat. Pedang di kolam naga itu memang juga bagus. Tiba-tiba, Jinanyu terjatuh ke pelukannya dan menangis terseduh-seduh. Guruku, kenapa kau menyukai Subei? Muridmu ini sungguh tidak ingin melihat guru di ranjang yang sama dengannya. Yaoyan dengan penuh kasihan membelai rambut hitamnya yang indah. Apa yang kau katakan? Jangan khawatir, gurumu akan melupakannya. Kamu juga lupakan semuanya ya. Anggap saja ini mimpi. Mendengar itu, Jinanyu langsung sadar. Apakah guru akan menjalani tribulasi? Yaoyan mengambil botol arak dan melangkah keluar kamar dengan limbung. Dunia fana sangat lucu, cinta buta paling membosankan. Memahami segalanya juga baik, hidup sulit ditebak, cinta dan benci hapus semuanya. Menyanyi dengan arak, aku hanya ingin bahagia sampai tua. Saat kakinya terpeleset dan hampir jatuh, kebetulan aku yang datang ke sini segera menahannya. Kenapa minum sebanyak ini? Keesokan paginya, aku membuka mata dengan panik. Merasa kedua lenganku tertindih, keringat dingin seketika memenuhi seluruh tubuhku. Kita bertiga mabuk semalam. Aku tidak melakukan apa-apa kan? Lalu aku berusaha keras mengingat kejadian semalam. Semalam, setelah membopong Yaoyan kembali ke kamar, aku ingin membuka pakaian luarnya agar ia bisa istirahat. Nanyu melihatnya, langsung merebut Yaoyan dariku. Dengan egois melarangku menyentuhnya, lalu mulai mabuk dan mengamuk. Ia menangis dan berteriak bahwa sejak kecil ia tidak bisa melatih diri, selalu diejek, hanya gurunya yang paling baik padanya, dan aku sama sekali tidak boleh mengincar gurunya. Kemudian Nanyu mulai memaksaku minum arak dengan gila-gilaan. Dalam beberapa teguk saja, aku sudah mabuk berat. Lalu, terjadilah pesta guru murid yang kacau itu. Saat aku selesai mengingat kekacauan semalam, di luar kamar terdengar suara Diei mengetuk pintu. Sudah siang, Bibi masih belum bangun. Kami bertiga duduk terkejut, otak bekerja keras memproses situasi saat ini. Seketika, Jinanyu menamparku. Subei, kau kan sudah berjanji padaku. Yaoyan menundukkan wajah dan menghentikannya. Jangan pukul lagi, semalam tidak terjadi apa-apa. Diei yang tidak kunjung mendapat jawaban, akhirnya mendorong pintu dan masuk. Bibi, sudah bangun? Di tengah kalimat, Diei terpaku melihat pemandangan yang meledak di depan matanya. Ia menutupi wajah, berbalik, dan cepat-cepat pergi. Ilusi, ini ilusi. Aku tidak pernah datang ke sini. Aku tidak melihat apa-apa. Yaoyan dengan tenang mengenakan pakaiannya. Bukankah kalian akan pergi ke Nanjiang? Berangkatlah hari ini. Gurumu juga harus persiapan untuk tribulasi. Jinanyu dengan wajah kesal merapikan pakaiannya. Apa rencanamu? Langsung ke Nanjiang? Aku melambaikan tangan dan mengeluarkan 2 telur ikan rok. Karena kita mencari petunjuk, tentu tidak boleh mencolok. Mari kita berkeliling di perjalanan. Jinanyu penasaran melihatku memasukkan telur-telur itu ke dalam mangkuk dan mengaduknya cepat-cepat. Apa yang kau lakukan?
Dengan penuh misteri, aku menambahkan susu ke dalamnya. Sayang, kemarilah dan sentuh ini. Tangan putihnya yang dipenuhi energi yin murni menyentuh, dan cairan di dalam mangkuk langsung bergerak. Jinanyu bingung menatapku. Untuk apa menyentuhnya? Meminjam hawa dinginmu untuk menggerakkannya. Lalu aku dengan bangga membawa es krim itu menemui Yaoyan. Sayang, lihat apa ini. Yaoyan menatap jauh ke depan dengan tatapan tenang bagai sumur kuno. Elder Su, setelah perpisahan ini, jika ada jodoh, mungkin kita masih bisa bertemu. Jika tidak, maka ini perpisahan selamanya. Aku tersenyum dan menggeleng kepala. Sulit bagimu mengucapkan kata-kata seberat itu dengan begitu tenang. Kemudian, aku menyerahkan es krim itu ke tangannya. Ini es krim yang khusus kubuat untukmu. Kalau dibiarkan lama akan meleleh. Ingat untuk memakannya cepat ya. Di tempat lain, Li Zijun yang baru bangun tidur menguap, mengangkat topi lebar dan menerima sarapan yang diberikan Paman Wang sambil berterima kasih. Terima kasih banyak atas bantuan Paman selama perjalanan ini. Ini tidak perlu diucapkan terima kasih. Usiamu setengan dengan putriku. Sudah seharusnya. Setelah makan, kita harus menyeberangi Sungai Chang. Nak, tahan saja sampai kota Siegu. Di sana bisa istirahat dengan baik. Li Zijun tersenyum mengangguk. Ternyata menyamar sebagai sarjana yang bepergian dan menyusup ke dalam kafilah adalah cara yang baik. Semoga bisa bertemu dengan Paman Ryu dan yang lain di kota Siegu. Para pekerja yang sudah selesai sarapan pun mengobrol. Kota Siegu baru-baru ini menemukan sebuah jalur tambang. Beberapa keluarga bangsawan berkelahi karenanya. Konon, ketika putra sulung keluarga yang mati, tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Li Zijun penasaran meminta orang itu menjelaskan lebih detail. Mayat yang erbao ditemukan di tebing gunung Xiaofeng. Konon matinya sangat mengenaskan. Seluruh tubuhnya menghitam dan ada sesuatu yang dicongkel darinya. Hati Li Zijun langsung terkejut. Kultivator jahat? Atau hantu saha? Tampaknya kota Siegu tidak aman. Pada saat yang sama, aku dan Jinanyu telah tiba 300 li di luar kota Siegu. Saat aku memutuskan untuk mampir ke kota Siegu dulu, tiba-tiba sekelompok perampok melompat mengelilingi kami. Gunung ini kubuka, pohon ini kutanam. Ingin lewat dari sini, tinggalkan wanita di sampingmu. Aku langsung ketakutan dan menyembunyikan diri di belakang Jinanyu. Sayang, mereka semuanya tahap foundation building. Aku takut sekali, lindungi aku. Jinanyu langsung merasa jijik dan mendorongku jauh-jauh. Pergi sana. Saat ia mengangkat tangan hendak membereskan para perampok itu, tiba-tiba seorang wanita berjubah hijau membawa tombak panjang mendarat di depannya dan membentak keras. Berani-beraninya merampok dan memeras di luar kota Siegu. Aku penasaran mendekati Jinanyu. Sayang, kau tidak merasakan kehadiran orang ini? Mungkin karena dia terlalu lemah. Baru foundation building tahap tengah loh. Wajah para perampok menjadi gelap. Tombak panjang. Kau Gu Qingqing dari keluarga Gu. Gu Qingqing cepat mendekati para perampok. Sudah tahu nama Gu Qingqing, masih berani berbuat onar di sini? Kepala perampok mengejek, tetap tanpa takut mengerahkan energi spiritual dan menyerang Gu Qingqing. Aku menggigit sebatang rumput ekor anjing dan memuji. Kekuatan serangan ini lumayan. Kalau kena, gadis kecil ini paling ringan terluka parah. Maka aku menjentikan jari dan menembakkan seberkas energi spiritual, memutus pengerahan tenaga kepala perampok itu. Pada saat yang sama, tombak panjang yang ditusukkan Gu Qingqing tepat menembus jantungnya. Dengan cepat dan bersih menyelesaikan kepala perampok itu. Melihat itu, aku langsung berjalan mendekatinya dengan wajah penuh kekaguman. Wah, terima kasih banyak Nona Gu telah menyelamatkan kami. Gu Qingqing memandangku dengan pandangan meremehkan. Kau jelas punya tangan dan kaki lengkap. Aura juga luar biasa. Tapi saat bahaya malah menyuruh wanita melindungimu di depan. Jika bahkan seorang wanita pun tidak bisa kau lindungi, untuk apa kau ada? Lebih baik lompat dari gunung ini dan mulai hidup baru. Aku malas banyak bicara dengannya. Langsung menarik Jinanyu dan menghilang. Gu Qingqing melihatku lenyap dalam sekejap. Wajahnya tampak terkejut. Masa sih? Benar-benar lompat? Di aula utama Sekte Qingyang, seorang tua di kursi utama melihat surat di tangannya. Chu Siting, karena kau sudah bergabung dengan Sekte Qingyang aku, dalam pertarungan antar keluarga di kota Siegu, aku akan mewakilimu untuk membantu sedikit. Chu Siting mendengar itu, segera memberi hormat dengan berlutut. Siting mengucapkan terima kasih pada Elder Wang. Saat itu, Gu Qingqing tiba-tiba menyusup masuk. Gu Qingqing dari keluarga Gu telah bertemu Elder Wang. Bukankah Nona besar Gu tidak menganggap semua sekte selain 100 sekte besar? Untuk apa merendahkan diri datang ke Sekte Qingyang aku? Elder Wang bahkan memukul meja dan membentak. Kurang ajar. Bagaimana keadaan Sekte Qingyang aku? Bukan urusan keluarga Gum untuk menilai. Kali ini aku jual wajah ayahmu. Cepat pergi. Chu Siting memandang Gu Qingqing dengan mata penuh ejekan. Bukan hanya Sekte Qingyang, keluarga Hu saat ini sudah berada di gerbang Feiyan. Gu Qingqing langsung mengerutkan kening dan menanyai, kalian berdua sudah merencanakannya? Mana ada rencana atau tidak? Hanya saja kau menghalangi jalan. Oh ya, jangan pergi ke tebing Xiaofeng larut malam ini. Aku tidak ingin melihatmu menjadi seperti yang erbau. Setelah mengusir Gu Qingqing, Chu Siting sambil mencari-cari di dalam lengan bajunya berkata,
Elder Wang, murid masih ada satu hal yang ingin dibicarakan secara pribadi dengan Anda. Setelah Elder Wang mengusir para pelayan di sekitarnya, barulah ia tersenyum dan mengeluarkan sebuah talisman darah. Tidak ada apa-apa, hanya ingin meminjam tubuh Elder Wang. Begitu kata-katanya selesai, talisman darah itu berubah menjadi hawa jahat yang menakutkan, mengurung Elder Wang, kemudian cepat melebur ke dalam tubuhnya. Chu Siting melihat itu, segera membungkuk dan bersujud. Siting di sini mengucapkan selamat datang pada Yang Mulia. Elder Wang yang sudah berganti wajah mengangguk ringan. Kerja bagus, kau tidak mengecewakan aku. Tidak mengecewakan perintah Yang Mulia. Dengan stimulasi kata-kata murid, Gu Qingqing pasti akan membawa ahli-ahli keluarganya ke tebing Xiaofeng. Seperti yang diduga Chu Siting, setelah meninggalkan sekte Qingyang, Gu Qingqing duduk merunduk di bawah atap dan menangis terseduh-seduh. Mengapa aku tidak pernah bertemu pertapa tinggi yang mengembara di dunia fana? Apakah langit benar-benar ingin memusnahkan keluargaku? Tunggu, Chu Siting melarangku pergi ke tebing Xiaofeng. Di sana pasti ada petunjuk yang tidak ku ketahui. Pria itu mendengar, mengangguk puas. Apakah ada kabar tentang putri muda suci Konfusian yang kuperintahkan untuk kau awasi? Li Zijun menghilang setelah keluar dari kerajaan kuno Dongfeng. Murid sudah menyuruh keluarga Chu mencari dengan sepenuh tenaga. Pria itu menunjukkan sedikit keserakahan di matanya. Li Zijun, 3 artefak Konfusianmu yang mulia sudah lama mengincarnya. Kemudian ia mengeluarkan sebuah pil darah. Pil saha ini bisa meningkatkan kultivasimu. Urusanmu akan kusampaikan dengan jujur pada Yang Mulia. Kurasa Yang Mulia bersedia membimbing bakat langit seperti dirimu. Di sisi lain, karena hari sudah gelap, aku dan Jinanyu mencari tempat tinggal di rumah petani terdekat. Ternyata pria di rumah ini sering berdagang ke luar daerah. Selain seorang gadis kecil berusia belasan tahun, hanya ada seorang wanita tua yang sakit parah di tempat tidur. Jinanyu tergerak oleh belas kasihan, mengambil sebuah pil bigu atau anti lapar sebagai bayaran menginap. Pil bigu yang biasa dimakan kultivator seperti permen ini bisa dengan mudah menjamin manusia biasa bebas penyakit dan bencana selama 100 tahun. Tidak lama setelah membagikan pil, kondisi wanita tua itu terlihat membaik. Jinanyu menghela napas. Kaisar Nan tidak seperti Kaisar Dong yang gigih mempromosikan kultivasi. Jadi perbedaan antara dewa dan manusia di sini sangat mendalam. Gadis kecil itu melihat ibunya sembuh, langsung bersemangat dan membungkuk beberapa kali, lalu cepat-cepat mengambil jaring ikan dan bergegas keluar. Dewa jauh-jauh datang, pasti lapar. Aku akan menangkap 2 ikan. Di dermaga penyeberangan Sungai Chang, Paman Wang dengan agak helpless menjelaskan pada Li Zijun. Yang di atas bilang, jalan di depan sedang diperbaiki, tidak bisa lewat. Kita harus lewat tebing Xiaofeng dulu, baru ke kota Xiegu. Alis indah Li Zijun berkerut. Lewat tebing Xiaofeng? Benarkah ada kebetulan yang seperti ini? Di kediaman keluarga Chu Siting yang hanya mengenakan kutang menyeka keringat di dahinya, terengah-engah duduk. Pil yang diberikan Yang Mulia memang bagus, tinggal selangkah lagi menuju Golden Core. Saat itu, seorang pelayan masuk melapor. Sudah dilakukan sesuai perintah Nona, semua kafilah dagang diarahkan melewati tebing Xiaofeng. Chu Siting mengangguk ringan. Kerja bagus, keluarlah. Putri muda suci Konfusian, berani sekali Yang Mulia. Kalau ada kesalahan sedikit, sepertinya seluruh kota Xiegu akan musnah. Dalam perjalanan ke kota Xiegu, Paman Wang sambil memetik sekuntum bunga untuk Li Zijun. Nah, kalian para gadis suka yang seperti ini tidak? Li Zijun tersenyum mengambil sebuah tusuk konde. Paman Wang, para gadis suka yang seperti ini, berikan ini pada putrimu. Paman Wang cepat menggelengkan kepala menolak. Ini tidak bisa, tusuk kondemu ini setidaknya puluhan tael perak. Lalu ia mengeluarkan kantong uang dan memberikannya pada Li Zijun. Paman cuma bawa segini, kau harus terima. Saat Li Zijun hendak menolak, kereta tiba-tiba berguncang hebat. Asap hitam muncul tanpa sebab di depan, dan beberapa orang berbaju hitam keluar menghadang kereta. Para pengawal kafilah segera menghunus pedang dan membentak. Kami adalah kafilah milik keluarga Chu dari kota Xiegu. Kalian lebih baik minggir. Salah seorang pria berbaju hitam mengangkat tangan dan menembakkan beberapa berkas hawa jahat. Dalam sekejap membantai beberapa pengawal. Cahaya di mata Li Zijun menjadi gelap. Memang bukan kebetulan. Yang harus datang akhirnya datang juga. Pria berambut putih yang memimpin berteriak keras. Nona Zijun juga tidak ingin rakyat tak bersalah ini mati karena dirimu kan? Kalau kau masih tidak keluar, aku akan bunuh 1 orang setiap 10 napas. Li Zijun tahu dirinya sudah terbongkar. Hendak mengungkapkan identitas, kebetulan Gu Qingqing membawa para ahli keluarganya tiba di tempat ini. Gu Qingqing dari keluarga Gu di sini. Siapa yang berani membuat onar di wilayah kota Xiegu? Para ahli keluarga Gu melihat situasi, segera bersiap-siap. Bajingan, berani-berani melukai orang kota Xiegu. Serahkan nyawamu. Pria berambut putih itu dengan dingin mendengus, mengangkat tangan dan menunjuk ringan. Dalam sekejap menghancurkan kepala orang yang memimpin. Gu Qingqing langsung merasa seperti jatuh ke dalam lubang es. Kedua tahap awal Origin Soul, tewas semudah itu. Wajah kultivator keluarga Gu lainnya berubah drastis, cepat melindungi Gu Qingqing di belakang. Nona, kemampuan orang ini mungkin di atas tahap Void Refining.
Pria bertopeng melihat Gu Qingqing dengan sedikit terkejut. Ternyata tubuh Raja Tombak. Tidak menyangka hari ini selain Nona Zijun, ada juga kejutan yang datang sendiri. Melihat situasi yang sepenuhnya dikuasai ini, Li Zijun dalam hati tersenyum getir. Awalnya mengira dengan terlahir kembali bisa menyelidiki rahasia di balik guru. Tapi sekarang hanya bisa bersembunyi di kafilah, melihat rakyat tak bersalah mati karena dirinya. Setelah menghela napas panjang, Li Zijun dengan tegas melangkah keluar dari kerumunan. Lepaskan mereka. Pria bertopeng itu terkekeh licik. Sayang, Nona Zijun datang terlambat, jadi orang-orang ini tetap akan mati. Sekejap kemudian, seseorang di samping Li Zijun dihancurkan oleh hawa jahat. Darah panas langsung memercik roknya. Li Zijun dengan sedih melepas topi lebarnya dan menghentikannya. Paman Erzeng, cukup. Pria bertopeng itu langsung kaku. Nona Zijun, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Li Zijun melambaikan tangan dan mengeluarkan penggaris musim semi dan gugur. Hanya pamanku yang akan memanggilku Nona Zijun seperti ini. Di antara para paman, hanya paman Erzeng yang mengenakan cincin jari berwarna tinta itu. Erzeng dalam hati 1000 perasaan, akhirnya melepas topeng yang dikenakannya, lalu memberi hormat dengan mengepalkan tangan dan membungkuk. Erzeng, telah bertemu Nona Zijun. Pria berambut putih itu tidak sabar mendesak. Bingki, sekarang bukan waktunya kau bernostalgia. Kalau tidak tega membunuh, jangan ambil posisi ini. Erzeng, oh tidak. Bingki, apakah kau sekarang melatih seni iblis penelan? Kenapa sampai seperti ini? Erzeng dengan getir menggelengkan kepala. Aku tidak seperti Nona yang berbakat langit. Sumber daya gerbang konfusian juga tidak akan semuanya diberikan padaku. Nona, harapan untuk mencapai Ascension tidak ada. Kemudian hawa jahat yang besar mengalir dari tangannya. Maaf Nona Zijun, selamat tinggal. Li Zijun segera mengerahkan penggaris musim semi dan gugur untuk menahan. Di kehidupan ini belum sempat menjadi muridnya. Belum melihatnya membawa labu arak bermain-main dan minum bersamaku. Belum melihat fenomena cahaya aneh bersinar semalaman di atas kuil Dewa Kota karena aku berkata takut gelap. Guru, Zijun tidak rela. Saat hawa jahat hampir menghancurkan perisai yang terbentuk dari aksara, sebilah pedang tiba-tiba terbang dari kejauhan. Dalam sekejap membelah hawa jahat menjadi dua. Mengikuti bulu Feng Huang es yang jatuh tertiup angin, Li Zijun menatap sosok di udara dengan air mata bercucuran. Aku tersenyum riang dan melambaikan tangan ke bawah. Halo, Nona Zijun, kita bertemu lagi. Lalu aku melompat turun dari Feng Huang es dengan satu kaki berdiri ringan bagai eceng gondok di atas gagang pedang. Sekejap kemudian teratai hijau yang terbentuk dari energi pedang tiba-tiba mekar. Dalam sekejap menghilangkan semua hawa jahat di sekitar. Pria berambut putih itu langsung tidak tahan. Sube, aku benar-benar ingin menyumpahi monyet sepertimu. Setiap kali selalu kau yang merusak urusanku. Melihat kenalan lama, aku juga tidak bisa menahan tawa. Ternyata kau lagi, kita memang berjodoh. Kalian sebagai orang kerajaan selatan tidak memelihara hawa perkasa konfusian, malah setiap hari melakukan jalan sesat. Aku mencabut pedang Qingping dan mendengus dingin. Apapun konspirasi kalian, hari ini tinggallah di sini. Pria berambut putih itu memancarkan hawa jahat yang pekat dari seluruh tubuhnya. Hanya dengan dirimu juga ingin menahan kami. Bahkan Wen Ren Pingxin di sini pun tidak berani berkata begitu sombong. Sambil berbicara, beberapa hawa jahat sudah melesat ke depanku. Saat aku hendak mengerahkan energi untuk menghalangi erosi hawa jahat, tiba-tiba merasa ada aliran hangat yang aneh muncul dalam tubuh, seolah ingin meleburkan hawa jahat ke dalam tubuhku sendiri. Setelah ragu sejenak, aku memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat, langsung menggunakan pedang kedua, keindahan sekejap. Energi pedang yang menakutkan menyapu, membuat pria berambut putih itu muntah darah, sekaligus membersihkan banyak antek kecil. Erzeng dan pria berambut putih itu dipenuhi ketakutan di mata mereka. Mengapa Sube kali ini jauh lebih kuat dari saat di panggung Ascension? Satu jurus pedang kedua hampir membuat kami tewas di sini. Dan aku saat ini juga mengerutkan kening. Sial, jelas tidak terluka. Mengapa gelombang meridian bisa begitu hebat? Pria berambut putih itu juga menyadari kondisiku tidak baik. Langsung bersama-sama dengan orang-orang hantu saha lainnya menyerang. Subei, matilah. Saat itu, Jinanyu tiba-tiba maju menahanku. Selanjutnya serahkan padaku. Kepalaku langsung masuk ke dalam lembah yang dalam, bergesekan dan menggosok. Hiks, rasa aman yang terkutuk ini. Sayang, aku adalah pria Feng Huangmu. Jinanyu yang sudah terbiasa dengan wajah tenang mengangkat tangan dan menunjuk ringan. Beberapa kerucut es menembak dalam sekejap. Dalam kedipan mata menghancurkan bayangan ular hawa jahat yang menyerang. Pria berambut putih itu memuntahkan darah tua dengan mata melotot. Mengapa ada kultivator tribulation di sini? Gu Qingqing bahkan terpana. Paman ketiga, tingkat apakah kedua orang ini sebenarnya? Memanggil kekuatan besar langit dan bumi adalah metode di atas tahap Dao Integration. Kedua orang ini pasti berasal dari sekte 985 papan atas. Gu Qingqing mendengar, merasa seperti ada petir meledak di otaknya. Selesai, tidak ada harapan. Aku malah mengejek makhluk di atas Dao Integration. Jinanyu dengan satu tangan menopang Feng Huang es menanyai, katakan padaku, di mana cara mengatasi hawa jahat?
Erzeng tahu dirinya bukan lawan Jinanyu, hanya bisa menggunakan kesempatan ini untuk bernegosiasi. Jika ku beritahu cara mengatasi hawa jahat, bisakah kalian melepaskan kami? Jinanyu dengan cahaya mata dingin bagai es melambaikan tangan. Seketika kerucut es menembus kepala dua kultivator hantu Saha. Katakan terakhir kali, di mana cara mengatasi hawa jahat? Erzeng melihat itu, langsung menjadi gila dan berteriak keras. Jika aku meledakkan diri di sini, beberapa ribu manusia biasa di tebing Xiaofeng ini harus mati bersamaku. Cukup membuat kalian tidak bisa melewati tribulasi hati iblis. Melihat Jinanyu masih tidak mau berkompromi, Erzeng segera mengumpulkan energi spiritual, bersiap meledakkan diri. Tidak mau memberi jalan hidup, matilah bersama. Jinanyu dengan tenang melambaikan tangan, langsung membukukan Erzeng, kemudian dengan suara duk, meledak menjadi banyak pecahan es. Li Jijun terpaku melihat pemandangan ini, tidak menyangka situasi yang baginya 10 mati tanpa harapan hidup. Jinanyu hanya melambaikan tangan 2 kali sudah diselesaikan dengan mudah. Saat itu, seberkas hawa jahat yang sulit dirasakan diam-diam menyusup ke dalam tubuh Paman Wang. Dengan paksa mengendalikannya mencabut pisau dan menusuk dada Li Jijun. Kalau aku sudah tidak bisa hidup lama, mohon Nona Jijun menemani aku. Pada saat ini, mana lagi aku sempat mempedulikan keanehan dalam meridianku. Cepat maju menahan Li Jijun, sekaligus mengeluarkan pil dan memberikannya padanya. Di sisi lain, di puncak Bujian, Xiao Ruoqing sambil melihat Jian Yang berlatih pedang bertanya tidak mengerti pada Molly. Karena kau juga seorang pengulang, mengapa sebelumnya bersikap seperti itu padaku? Tahukah kau, di kehidupan sebelumnya, aku mati di tangan siapa? Jika tidak ada kesalahan, adalah guru. Betul, kau dan guru sama-sama mengkhianatiku. Kau tahu, guru melatih seni iblis penelan, tapi dia sengaja tidak membunuhmu. Xiao Ruoqing mendengar, langsung dipenuhi tanda tanya. Mengapa kau mengira aku bisa selamat? Aku juga mati dengan sangat mengenaskan. Molly dengan canggung menggaru-garu kepalanya. Jadi, setelah aku mati, kau dan Jijun juga dibunuh guru. Xiao Ruoqing tersenyum getir dan mengangguk. Kita berdua sama-sama memiliki tubuh bakat yang unik. Mati di tangan orang yang sama dengan pedang. Mungkin ada pengulang lain yang sama. Molly berdiri sambil menghunus pedang. Tiba-tiba menggunakan pedang keempat. Tahu dengan siapa bersama. Apapun itu, apakah guru sengaja melakukannya atau terpaksa? Jika dia melatih seni iblis penelan lagi, bisakah kau menahan satu pedangnya? Xiao Ruoqing bangkit dari meja, juga mengayunkan pedang keempat. Tahu dengan siapa bersama? Saudari, aku adalah kakak seniormu. Pada saat yang sama, suara sistem yang sudah lama tidak muncul tiba-tiba terdengar di telingaku. Selamat, 2 murid host mencapai Golden Core tahap tengah. Hadiah, host mencapai puncak Void Refining. Selamat, host memahami pedang keempat 100 kali lipat. Jinanyu melihatku yang tiba-tiba bersemangat, tidak bisa tidak khawatir bertanya. Kenapa? Kau baik-baik saja? Aku menunjuk para kultivator keluarga Gu yang berbaris rapi. Tidak. Hanya merasa keluarga Gu terlalu besar gebrakannya. Paman ketiga Gu keluar dari kerumunan, membungkuk dan mengepalkan tangan. Kali ini terima kasih banyak Elder Su telah menyelamatkan kami. Keluarga Gu tidak bisa membalas budi, bersedia untuk Elder Su masuk ke air mendidih dan api menyala. Para anggota keluarga Gu di belakang mendengar, langsung berbisik-bisik. Tidak heran paman ketiga pulang sampai membuka peti mati leluhur. Ternyata Elder Su dari sekte pedang yang datang. Tapi mengapa nona besar wajahnya seperti habis makan tahi? Paman ketiga Gu mengusir orang lain, lalu menunjuk Gu Qingqing. Elder Su, ini adalah orang dengan bakat terbaik di antara anak muda keluarga Gu, Gu Qingqing. Aku dengan nada mengejek melihat si gadis kecil. Wah, ini bukan si kesatria kecil. Bisa bertemu lagi, sungguh merupakan keberuntungan 3 kehidupan Su. Gu Qingqing mendengar, langsung malu sampai bulu kuduknya berdiri. Anak muda sebelumnya tidak tahu itu Elder Su. Melihat Elder Su dikepung perampok, panik sebentar. Barusan aku tidak sopan. Aku tersenyum membantunya berdiri. Apakah Su adalah orang yang sempit hati seperti itu? Ini juga tindakan tidak disengaja saat berbuat baik. Nona Gu adalah tubuh Raja Tombak yang sulit ditemui dalam 100 tahun. Nanti datang ke kamarku sebentar ya. Aku ada yang ingin dibicarakan berdua denganmu. Setelah mengurus Gu Qingqing, aku dan Jinanyu bersama-sama menjenguk Li Zijun. Masih sedih karena luka Nona Zijun, kultivator jahat itu diam-diam menggunakan artefak penekan jiwa untuk menghalangi spiritual sense, sehingga jiwa yang belum menghilang itu punya kesempatan. Aku kesal mengusap-usap pangkal hidung. Sejak kontak dengan hawa jahat itu, di otak tiba-tiba muncul banyak hal, seperti ingatan yang tersegel akan bangun. Li Zijun yang sedang keluar mencari udara segar, melihatku datang, cepat memberi hormat mengucapkan terima kasih atas pertolongan nyawa. Saat itu, aku tiba-tiba teringat puisi Papan Giok Hijau sebelumnya. Li Zijun selalu bisa mengucapkan beberapa puisi yang hanya aku ketahui. Jangan-jangan... Memikirkan ini, aku tiba-tiba bernyanyi keras. Gunung Wumeng menyambung gunung luar gunung. Katakan pada akhirnya mengapa. Hasilnya, Li Zijun hanya memandangku dengan wajah bingung melihatku seperti orang gila. Ini aneh. Orang dari dunia itu tidak mungkin tidak bisa melanjutkan.
Lalu bagaimana dia bisa tahu papan giok hijau malam festival Lentera? Aku masih ingin menguji lagi, tapi Jinanyu sudah menarik Lee Zijun kembali ke halaman. Kak Nanyu bagaimana kenal Elder Su? Kali ini juga mengapa muncul bersama? Jinanyu helpless menggelengkan kepala. Lee Zijun, kau menyukai Subei. Total pertemuanmu dengan Elder Su tidak sampai beberapa kali. Mengapa begitu memperhatikannya? Lee Zijun ragu sejenak lalu berkata, Kak Nanyu, sebelumnya kau pernah menyamar sebagai pria kan? Sebenarnya kau adalah Kaisar Dong kan? Saat aku bosan melamun, Gu Qingqing berlari kecil sampai di depanku. Qingqing datang. Tidak tahu yang mulia ada apa yang ingin ditanyakan. Aku melambaikan tangan menyuruhnya tidak perlu kaku. Ceritakan dulu sebelumnya kau pergi kemana. Mengapa aku pergi kemana selalu bertemu denganmu? Lapar yang mulia. Anak muda sebelumnya diperintahkan pergi ke Sekte Qingyang mencari pertolongan. Hasilnya orang keluarga Chu duluan selangkah. Chu Siting itu juga mengejek anak muda. Sengaja memprovokasi aku membawa anggota keluarga ke tebing Xiaofeng. Anak muda sebelumnya punya teman masa kecil bernama Yang Erbao. Dia adalah tubuh pembunuh Yin Langit. Bakatnya tidak kalah dengan anak muda, tapi mati dengan aneh di tebing Xiaofeng. Aku berdiri dan menyeka air mata di sudut mata Gu Qingqing. Masalah ini Su akan menyelidiki sendiri. Nona Gu jangan khawatir. Setelah mengurus Gu Qingqing, aku tenggelam dalam pikiran. Semua ini jelas direncanakan lama. Di belakang keluarga Chu pasti ada bayangan kultivator jahat. Pada saat yang sama, Jinanyu yang terbongkar identitasnya langsung membekukan Lee Zijun di kursi. Lee Zijun, aku ada yang ingin tanyakan padamu. Lee Zijun tersenyum ringan. Kalau aku menjawab satu pertanyaan, Kak Nanyu juga bisa menjawab pertanyaan Jijun satu. Jijun pasti memberitahu semua yang diketahui. Jinanyu membuka es, mengangguk ringan. Baik, aku tanyakan padamu, apakah gerbang Konfusian ada pengkhianat? Lee Zijun mendengar dengan sedih mengangguk. Ya, atau mungkin bukan hanya gerbang Konfusian. Jijun menyelidiki kultivator jahat beberapa hari, tapi selalu tidak ada petunjuk. Lalu wajah cantiknya muncul warna merah. Agak malu bertanya. Giliranku bertanya, apakah Dewi Nanyu sudah bersama Elder Su? Jinanyu kaget menyemburkan teh di mulutnya, panik berkata, Aku adalah tubuh Yin murni. Kebetulan Elder Su adalah tubuh yang murni. Jadi kami bukan bersama, adalah berlatih. Lee Zijun mendengar, hati menjadi berat. Kapan guru punya tubuh yang murni? Apa dia sudah mulai melatih seni iblis penelan? Saat itu Jinanyu berkata lagi, sejak kau terluka, Subei menjadi sangat suram. Tapi hari ini tiba-tiba tanpa alasan meningkat. Apakah kau tahu alasannya? Lee Zijun langsung tegang berdiri. Kak Nanyu, Jijun mohon satu hal. Tolong jangan biarkan Elder Su menyentuh hawa jahat. Jinanyu melihat situasi, hendak terus memaksa. Tiba-tiba aku mendorong pintu dan masuk. Halo saudara-saudara, sedang ngobrol apa? Melihat Jinanyu marah seperti ingin langsung membunuhku di tempat. Sedangkan Lee Zijun seperti lega sekali. Aku tahu datang bukan pada waktunya. Cepat melihat Lee Zijun mengalihkan topik. Nona Jijun kali ini bagaimana pergi sendirian? Paman Ryu yang selalu bersama Anda di mana? Paman Ryu dan Doer keduanya menghilang. Aku tidak menyangka tanya sembarangan saja bisa menginjak ranjau. Su tidak sengaja menyebutkan hal sedih ini. Nona Jijun jangan buru-buru. Su pasti akan membantu mencari mereka. Lee Zijun tersenyum mengangguk. Elder Su kan selalu mencari cara mengatasi hawa jahat. Menurutku gerbang Konfusian bisa membantumu. Kebetulan ayahku juga selalu ingin bertemu denganmu. Aku menyetujui hal ini, lalu memeluk Jinanyu bersiap pergi. Hari sudah gelap, Su pamit duluan. Nona Zijun juga istirahat lebih awal. Setelah kami keluar kamar, Lee Zijun diam-diam mengambil sebuah kecapi dan bernyanyi. Kecapi tanpa alasan 50 senar. Satu senar, satu pilar merindukan tahun keemasan. Aku di koridor langsung berhenti dan menoleh melihat. Kecapi? Mengapa Lee Zijun tahu lirik ini? Sedangkan Jinanyu dengan wajah hitam memandangku. Suami, bagaimana menurutmu Lee Zijun? Aku yang tidak mendengar sama sekali sembarangan menjawab. Sangat baik. Hasilnya langsung dikepung pembunuhan yang pekat. Apakah perlu istrimu setelah bertemu muda suci Konfusian secara pribadi mencari muda suci Konfusian untuk menjodohkan kalian berdua? Aku yang sadar cepat memeluk paha Jinanyu berteriak tidak bersalah. Suami hanya sekedar mengagumi. Sayang, bagaimana kau juga cemburu? Saat senja, seluruh tubuhku panas membara menindih Jinanyu. Sudah lama tidak berlatih dengan baik. Sayang, apakah kau merindukanku? Jinanyu dengan wajah cantik memarahi. Menurutmu gimana? Aku melambaikan tangan, memanggil Jiji yang setia mendampingiku. Bebeb Nanji akhir-akhir ini pasti capek banget. Malam ini biar suami yang manjain kamu ya. Pekikan tertahan dan penuh gairah terdengar dari dalam kamar. Terdengar jelas sampai ke kamar Lee Zijun di sebelah. Kakinya tanpa sadar merapat. Tangan kanannya pun otomatis merayap turun ke perutnya. 2 jam kemudian, suara dari kamar sebelah perlahan mereda. Lee Zijun baru menarik tangannya yang basah oleh keringat.
Bibirnya bergetar berbisik. Guru, apa yang harus Jijun lakukan? Memasuki mode Zen, Jinanyu menoleh ke arahku. Menurutku, Li Jijun itu mungkin reinkarnasi dari seorang bijak Konfusian. Mendengar itu, aku tertegun. Tiba-tiba, sebuah suara familiar terngiang di kepalaku. Aku bereinkarnasi. Bereinkarnasi ke saat aku berusia 50. Dengarkan baik-baik rencana balas dendamku, Li Jijun. Jinanyu tidak tahu apa yang ada di pikiranku. Apa kamu tidak merasa semua tindakannya terlalu dewasa? Sangat tidak cocok dengan usianya. Aku menggeleng tak percaya. Anak seusianya emang gitu kan? Dari semua muridku, selain Jian Niang yang masih lugu, 2 yang lain juga kayak gitu. Jinanyu berbalik dengan wajah cemas. Apa aku benar-benar terlalu banyak pikiran? Apakah para jenius zaman sekarang sudah seseram itu? Di sisi lain, Chu Siting sedang melaporkan progres misinya. Murid sudah siapkan semua sesuai perintah dewa. Seharusnya putri bijak Konfusian itu sudah... Yisi mengangguk puas. Kerja bagus. Kalau rencana ini berhasil lancar, kamu yang paling berjasa. Chu Siting dengan gembira membungkuk. Dewa, kalau keluarga Gu... keluarga Gu kecil itu, urusan selesai. Keluarga Chu tinggal mencaploknya saja. Setelah menyuruh Chu Siting pergi, Yisi menyuntikkan aura pembunuh ke dalam sebuah giok. Bayangan merah darah muncul dari giok itu. Yisi, tapi Junsang, 3 artefak Konfusian sudah dalam genggaman. Kerja bagus, nanti ada hadiah. Selesai menyimpan giok, Yisi tiba-tiba merasa firasat buruk. Lama tak ada kabar, jangan-jangan ada masalah. Saat Jinanyu dilanda kecemasan, tiba-tiba ia teringat bunga kembang sepatu yang lupa dipetik. Bunga yang ia janjikan akan berikan sendiri pada gadis kecil itu di hari dewasanya. Aku juga merasa bersalah, karena dalam keadaan terdesak, aku terpaksa membunuh ayahnya. Maka keesokan paginya, aku ajak mereka berdua memetik bunga kembang sepatu. Li Jijun memilih tempat pemandangan indah, menggunakan uang Paman Wang untuk mendirikan makam tanpa jenazah. Paman Wang, Jijun yang menyebabkan kematianmu. Jijun akan suruh murid-murid Konfusian merawat janda dan anakmu dengan baik. Saat itu, Jinanyu tiba-tiba menoleh ke kejauhan. Bau anyir darah begitu pekat. Tidak baik, itu arah desa. Saat kami bertiga tiba di dekat desa, seluruh desa sudah dilalap api yang berkobar dahsyat. Ternyata, saat Gu Qingqing membasmi bandit, ada satu bandit pengecut yang kabur ke sarang dan melapor pada pimpinan. Akibatnya, pimpinan langsung memenggal kepala orang itu. Aku paling benci pengecut yang kabur duluan. Dewa misterius itu memberiku pil sah. Sekarang aku sudah menerobos ke bab bayi. Kota Siegu ini mulai sekarang pasti akan dikuasai gengku. Lalu dia berteriak, semua ini karena 2 orang itu. Desa Xiaohou berani melindungi mereka, harus bayar harga. Maka mereka datang ke desa Xiaohou tengah malam, membantai semua penduduk dan akhirnya membakar seluruh desa. Saat itu, Li Jijun tiba-tiba mengangkat tangan dengan cemas. Aura pembunuh terlalu berat. Kakak Nanji, cepat bawa Elder Su pergi. Jinanyu segera mendekatiku, ingin menarikku mundur. Aku diam membisu, tapi pedang Qingping tiba-tiba terbang dari sarung pedang, memaksa Jinanyu berhenti mendekat. Jinanyu hendak membujuk, tapi pedang Qingping tiba-tiba melesat ke depan, menghancurkan beberapa serangan aura pembunuh yang datang. Pimpinan geng dengan santai menusukkan pedang ke tubuh penduduk desa di kakinya. Berani bunuh anak buahku, kalian sudah pantas mati. Wajahku gelap seperti tinta, menatap aura pembunuh di tangan. Ini Tuntian? Detik berikutnya, tiba-tiba pandanganku gelap. Saat ku buka mata lagi, sekeliling sudah berubah menjadi ruang asing yang tak ku kenal. Aku bingung mengusap kepala yang pusing. Kemana lagi ini? Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di depanku. Aku tahu kamu pasti datang. Dia lalu menunjuk lingkaran cahaya cemerlang di atas kepala. Kau tahu cahaya apa itu? Aku mengernyit menatap pria asing yang entah kenapa terasa familiar itu. Kedua pedang terhunus mengarah padanya. Ini di mana? Siapa kau? Berapa banyak yang kau tahu tentang ilmu Satuntian? Pria itu diam sejenak. Ini Dao Suantian. Soal siapa aku? Apa kau benar-benar ingin tahu? Apa kau tidak ingin tahu apa cahaya itu? Mendengar itu, aku memusatkan pandangan pada cahaya itu. Level orang ini setidaknya di atas Da Cheng. Di depanku ini adalah cahaya suci penyambut. Ini adalah Fei Seng. Saat itu, bayangan di wajah pria itu perlahan menghilang, menampakkan wajah yang persis sepertiku. Mengerti? Aku adalah kamu. Aku memegangi kepala yang sakit. Lautan mayat dan darah di mana-mana ini. Ini semua perbuatanmu. Subei menggeleng. Bukan kamu yang melakukannya. Aku berteriak histeris sambil memegangi kepala yang seperti mau pecah. Tidak, bukan aku. Ini semua perbuatanmu. Aku tak pernah lakukan ini. Kau hanya iblis hatiku. Aku sudah tahu. Subei mengangkat tangan, menyentuhku perlahan. Sekejap pakaianku berubah menjadi model yang sama dengannya. Ruoqing dan Molly itu muridmu. Li Zijun juga muridmu.
Mendengar itu, aku tertawa keras. Iblis hati, kau salah. Murid ketigaku adalah Jian Niang, bukan Li Zijun. Kau bukan Subei, akulah Subei. Subei tak membantah. Berjalan perlahan ke batu besar di samping, mengambil seberkas roh, lalu melambaikan tangan memasukkannya ke dalam tubuhku. Ini Tuntian, Tuntian yang sesungguhnya. Bukan kultivasi aura pembunuh, tapi kultivasi kekacauan. Ini takdir yang telah ditentukan untukmu. Mungkin aku benar-benar bukan kamu. Ini jalan hidupmu sendiri. Jalani dengan teguh. Mungkin kau bisa mencapai jalan yang telah kurindukan selama ribuan tahun. Aku tak pernah kultivasi Tuntian atau Da Huangjing. Jangan diam saja, ini sebenarnya bagaimana? Tapi biar ku panggil bagaimanapun, Subei tak menjawab sepatah kata pun. Saat aku terbangun dengan ketakutan, pemandangan sekeliling sudah kembali ke desa Xiaohou. Merasakan keanehan di dalam tubuh, aku hampir tak bisa menahan diri. Selesai, ternyata ini bukan mimpi. Pimpinan geng tidak tahan mengejek. Cih, pingsan aja lihat ini. Beraninya kalah sama wanita gemuk tadi malam. Setidaknya dia bikin puas saudara-saudara. Lalu dia mengeluarkan seikat kepala yang diikat. Dulu waktu mereka terima kalian, pasti nggak nyangka bakal mati gini. Jinanyu melihat ini, marah sampai urat lehernya menonjol, berteriak, kurang ajar, dan hendak menyerang. Tapi aku di samping lebih cepat. Dua pedang roh yang dikelilingi ki kekacauan terbang. Dengan cepat membentuk jaring pedang besar, menjebak semua bandit itu di dalam. Benar-benar ribet, serangga rebah, kalian semua mati aja. Pedang 11, tak ada tempat mencari. Pimpinan geng memandang serangan pedang yang datang menghujani. Matanya penuh ketakutan, berteriak, tidak mungkin, kau! Sayang, perkataannya belum selesai sudah ditelan ki pedang kekacauan. Setelah serangan pedang benar-benar reda, desa Xiaohou tinggal menyisakan puing-puing reruntuhan. Aku berjalan ke depan rumah gadis kecil itu menurut ingatan, mengeluarkan bunga kembang sepatu yang baru dipetik. Hari ini hari ulang tahunmu kan? Maaf Nona, kami datang terlambat. Makamkan kau di sini saja. Saat itu tiba-tiba aku ingat bahwa aku pernah bilang Li Zijun adalah murid ketigaku. Maka aku bertanya sepintas, hei, kau mau jadi muridku? Jinanyu memegangi kepala dengan putus asa. Zijun itu putri bijak Konfusian. Harusnya kultivasi ilmu hati Konfusian kan? Kok bisa ikut kau belajar pedang? Aku tak hiraukan Jinanyu, terus bertanya ke Li Zijun. Kau mau? Li Zijun membaca keraguan di mataku. Guru sepertinya tidak benar-benar tulus menerimaku sebagai murid, malah seperti ingin memastikan sesuatu. Tapi ia tetap berlutut melakukan upacara penghormatan murid. Murid Li Zijun memberi hormat pada guru. Apapun tujuan guru, Zijun terima dengan ikhlas. Jinanyu memegangi kepala dengan putus asa. Selesai. Subei ini gimana jelasinnya ke bijak Konfusian? Ia canggung berkata, jadi ini apa nggak usah didiskusikan dulu sama bijak Konfusian? Aku tak peduli menggaruk kepala. Pokoknya mau antar Zijun ke Kong Chanhu. Pasti bisa ketemu bijak Konfusian di sana. Nanti aja. Belum selesai bicara, tiba-tiba aku rasakan beberapa aliran ki asing masuk ke tubuhku. Selain aura pembunuh, ada juga 3 ki Konfusian. Aliran-aliran ini saling bercampur dalam tubuhku, makanya terbentuk kekacauan. Jinanyu melihat wajahku yang sakit, bertanya cemas. Mending cerita ke aku, tadi sebenarnya apa yang terjadi? Bebeb Nanji tahu Dao Suantian. Di sana aku lihat sebuah puncak gunung. Seorang pria bertopeng tertusuk pedang, dan aku yang lain. Kata aku yang lain itu, yang aku pegang ini namanya Tuntian. Di pendopo di tengah danau Kongchan, seekor naga putih perak melingkar di atasnya. Di dalam pendopo, pria bertanduk 2 berkata berat, Tuan, jaga Ao Yue. Lalu ia menengadah ke Ao Yue di pendopo. Yue cepat turun beri hormat pada Tuan. Bijak Konfusian menghela napas. Raja Naga Tua, kalau pedang itu benar-benar dicabut, semua belum tentu. Kalau tak cabut pedang buka kolam naga, kekuatan darah naga kita pasti lenyap. Anak itu bisa cabut pedang Kingping, pasti nggak sederhana. Kalau Yue ikut dia. Belum selesai bicara, Ao Yue potong. Aku nggak mau nikah sama dia. Dia aja nggak suka sama aku. Buat apa aku muka tebel? Dia siapa? Raja Naga Tua diam sebentar. Yue istana naga yang ditinggalin ayahmu. Nggak mau kamu jaga? Bijak Konfusian tersenyum melerai. Jalan hidup anak-anak pilihannya sendiri. Kalau mereka mau jalan, ya jalanin aja. Mungkin itu yang benar. Raja Naga Tua dengar, terpaksa menghela napas, berdiri memberi hormat, lalu bersiap pergi. Tuan, Yue titip. Selesai bicara, ia berubah menjadi naga merah raksasa, meninggalkan Kong Chanhu. Bijak Konfusian lihat Ao Yue bersedih, jadi ingin bercanda. Naga kecil, kakekmu nggak mau kamu lagi. Di sisi lain, setelah urusan desa Xiaohou selesai, aku kembali ke keluarga Gu untuk pamit. Nona kecil ini juga ada jodoh denganku. Sayang aku nggak ahli ilmu tombak, tapi aku punya 1 jurus pedang. Belum sempat aku selesai bicara, kepala keluarga Gu pegang tanganku. Elder Su, anakku Cingcing lebih cocok belajar pedang. Kalau bisa jadi murid Elder Su, wah itu luar biasa. Cingcing nggak berharap jadi murid inti, bisa dibimbing jadi murid tercatat aja, dia udah puas.
Saat aku mau mengangguk setuju, tiba-tiba dari luar pintu terdengar suara tantangan Chu Siting yang sombong. Gu Guofu, situasi keluarga Gu sekarang, kamu pasti lebih tahu dari aku. Jangan buat perlawanan gak berguna lagi. Kepala keluarga Gu mendengus. Keluarga Chu pasang formasi besar-besar gini, mau musnahin keluargaku. Bapakmu aja gak berani ngomong gitu. Hari ini ada tamu penting, pergi. Chu Siting tersenyum sinis. Hah, tamu penting? Keluarga Gu ini beneran gak nangis lihat peti mati. Biar aku kasih tahu, dewa di belakangku tinggal gerakin jari, bisa hapus seluruh keluarga Gu dari kota Siegu. Kereta kuda Yisi tiba-tiba mengeluarkan aura pembunuh pekat. Aku malah mau lihat tamu penting keluarga Gu itu orangnya kayak gimana. Di ruang tamu keluarga Gu, aku langsung memasang muka masam. Bebek Nanji, kau rasakan? Bau aura pembunuh begitu pekat. Lalu aku menoleh ke Li Zijun di samping. Hati setajam jurang kota, pikiran securam gunung, baru bisa tetap tenang sebelum badai datang. Soal ini, kamu lebih baik dari 3 muridku yang bodoh itu. Tapi, Zijun, sepertinya kamu takut sama aku. Masa sih? Bagaimanapun guru tetap orang yang paling aku hormati. Aku menoleh melirik Gu Qingqing di belakang. Gadis cilik ini juga cukup tenang. Aku suka. Gu Qingqing, coba jelaskan apa itu jalan pedang. Jalan pedang dalam hati Qingqing seharusnya seperti mengendarai pedang terbang ke langit biru. Dengan satu lambaian tangan, hujan pun reda. Aku dengar, tertawa keras, lalu berdiri berjalan keluar pintu. Betul, jalan pedang itu memang penuh wibawa. Masa tega biarkan kultivator aura pembunuh ini sombong? Aku banting kotak pedang di kaki. Hari ini guru kasih tahu kalian, apa itu kultivator pedang. Zijun, jurus ini meski untuk Qingqing, tapi kamu harus ingat baik-baik. Saat bicara, ki kekacauan meledak dari tubuhku, seketika berubah menjadi bayangan pedang tak terhingga, tergantung di langit. Kekuatan dahsyat itu langsung buat semua orang terpana. Aku membentuk segenggam ki kekacauan dengan satu tangan, menunjuk kereta kuda dengan bangga. Mau ketemu aku? Merangkak ke sini. Pedang 4, dengan siapa? Di sebuah puncak gunung, seorang pria berpakaian mewah sedang mengamati. Sube ini lebih dalam dari waktu di Dengliang Tai. Pedang ini mungkin punya kekuatan Hedao. Jiayi, menurutmu, apakah Yisi bisa terima jurus ini? Balas pangeran. Yisi walau setengah langkah Hedao, tapi jauh dari mampu lawan sesama kultivator, apalagi lawan Sube. Pria itu menghela napas. Pantasan dulu disebut sekte pedang. Jiayi, kamu sama wanita prajurit di samping Sube itu, siapa yang lebih kuat? Jiayi memperkirakan dalam hati. 5-5. Pangeran mau selamatkan Yisi? Pangeran menggeleng. Orang ini ambisinya gede, aku nggak suka, anggap aja nonton. Sementara itu, Yisi sedang berjuang mati-matian melawan serangan pedang yang datang. Sial, Sube kenapa ada di sini? Berarti Li Zijun nggak mati? Kalau iya, berarti dia nipu Junsang. Gu Qingqing kagum. Elder Su ajarin jurus sekuat ini ke aku, beruntung banget. Chu Siting marah, keluarga Gu kok punya orang sekuat ini? Kalau pedang ini jatuh, seluruh kota Siegu bakal... Saat itu, Yisi dengan susah payah menciptakan telapak tangan raksasa, memaksa menghalau banyak pedang. Sebelum serangan pedang berikutnya datang, dia tiba-tiba berlutut. Aku tahu semua tentang kultivasi aura pembunuh. Aku kasih tahu semuanya. Elder Su, ampun. Aku melambaikan tangan melenyapkan pedang di langit, memegang pedang berjalan ke depan Yisi. Bilang, semoga informasi kamu cukup penting buat tebus nyawa kamu. Pria yang mengamati dari jauh lihat ini, segera perintah ke Jiayi. Sekarang juga, tutup mulut itu. Jiayi melompat, dalam sekejap muncul di atas ruang tamu keluarga Gu. Ia angkat tangan kanan, awan petir langsung menutupi langit. Jinanyu terkejut, kekuatan langit bumi, aura petir. Orang ini ternyata di atas Hedao. Saat awan petir muncul, aku segera menjauh dari Yisi. Di saat yang sama, petir besar menyambar tubuh Yisi. Tidak, kau akan masuk neraka, Jiayi. Jiayi dengan tenang menghilangkan aura petir. Lalu, di depan mataku yang terkejut, tiba-tiba muncul di depanku, memaksa mencium bibirku. Dalam waktu singkat, kau bisa kendalikan 2 pedang, pakai pedang 11. Kekuatan pedang 4 ini juga begitu kuat. Elder Su, mungkin kita bisa jadi teman. Setelah berkata begitu, Jiayi berubah menjadi petir, lenyap di tempat. Di sisi lain, Pingxin tersenyum melihat koran. Berita utama itu tepatnya tentang peningkatan kekuatanku yang besar. Makin dilihat, makin dia ketawa. Bagus, bagus. Sudah berapa lama sekte pedang kita setenar ini? Sekarang murid baru kita penuh semangat, murid inti kuat, bahkan tokoh legendaris yang hilang sekian lama. Sudahlah, setidaknya guru sudah kembali ke sekte pedang. Ini juga dianggap kemajuan. Saat itu, dari panggung bawah terdengar suara lantang. Murid luar Movan, 8 kali menang. Penonton gempar. Kakak Movan terlalu kuat. Kakak Xiao dan kakak Mo sekarang baru 10 kali menang. Pingxing lihat ini, jadi penasaran. Movan ini menarik. Kenapa aku nggak bisa lihat fisiknya? Sangguan menjilat jari. Anak ini fisiknya jelek, tapi punya kesempatan besar. Tulang di tubuhnya itu mungkin nggak kalah sama Dao Xiaowa. Guru bisa lihat tulang apa itu? Sangguan menyipit. Tulang suci. Saat itu, San Wulan nggak peduli larangan kakaknya. Paksa bawa dia ke Pingxing. Kakak, aku mau cari dia. Pingxing terkekeh. Gimana? Dengar kabar terbarunya jadi nggak sabar.
Kayaknya kamu bukan mau cari dia, tapi mau cari wanita bernama Nanji itu. San Wulan muka kedutan. Perjalanan Subei ke selatan ini benar-benar enak. Kiri ada Nanji, kanan ada Nona besar Gu. Dia pasti lupa daratan sampai nggak mau balik ke sekte pedang. Sekarang situasi luar kacau. Apa aku setuju? Jadi aku cuma kasih tahu kakak, bukan minta pendapat. Tingsing menggeleng pasrah. Kalau gitu, trip ke Zicheng untuk ketuk gerbang dewa kali ini, biar kamu yang pimpin aja. Saat itu, dari bawah terdengar keributan. Cepet-cepet, ini pertandingan kakak Xiao lawan kakak Mo. Dua kakak ini akhir-akhir ini tiap hari ribut. Ini pasti perang besar langka. Di panggung, Xiao Roqing angkat pedang ke Molly. Adik, saatnya kita selesaikan pertengkaran kita selama ini. Molly tarik pedang, berhadapan dengan Xiao Roqing. Hanya beberapa bulan kelembutan, udah bisa lelehkan kebencianmu ke Subei. Pedang dua, jari bagai pedang. Karena di kehidupan ini semuanya belum terjadi, guru juga belum kultivasi tuntian, maka apa yang dulu terjadi di hatiku cuma mimpi. Pedang satu, maju terus. Molly angkat pedang tebang. Aku dibantai dia begitu kejam. Apa hakmu suruh aku lepaskan? Biar aku begini aja. Xiao Roqing blok. Kalau benar benci dia, kenapa kamu begitu peduli? Kamu cuma pakai kebencian tutupi obsesi di hati. Mata Molly menciut. Obsesiku? Tapi segera sadar, mendengus. Obsesi gimana? Dia di depan umum kasih aku pil keberuntungan. Dia hukum aku tiap malam harus tidur bersamanya. Dia pegang tanganku pasang hiasan rambut. Dia begitu lembut, tapi aku benci kelembutannya. Benci diri sendiri yang tiap malam gak bisa tidur. Kenapa? Kenapa setiap kali aku ingat dia, menusuk dadaku. Yang datang bukan sakit, tapi kebingungan yang gak bisa dijelaskan. Kakak, aku bingung. Pedang tiga, kakak cari dosa. Xiao Roqing usap darah di bibir. Alasan aku hidup di dunia ini, saat terjadi hal yang sama, mati-matian cegah. Di kehidupan ini, dia bilang mau tutupi kebencian di hatiku. Dia berhasil. Kehidupan manapun, aku nggak benci lagi. Pedang 4, dengan siapa? Molly bengong lihat mata tegar Xiao Roqing. Biarkan pedang tembus pundaknya. Xiao Roqing cemas tangkap Molly yang jatuh. Adik, lepaskan balas dendam. Bersama aku cegah dia ya. Molly tersenyum, masuk ke pelukan Xiao Roqing. Kakak, aku kalah. Tapi kakak, aku udah pernah dengan dia. Xiao Roqing dengar, hati langsung tenggelam. Pernah apa? Ngapain? Udah ngapain aja? Molly bangga lihat Xiao Roqing. Kakak, hatimu kacau. Jadi babak ini adik yang menang. Di sisi lain, Ruseng lagi minum teh sama Kaisar Nan di Kong Chanhu. Aroma khasnya tarik perhatian Ao Yue. Ruseng senang kenalin. Baginda, ini anak teman. Sekarang panggil aku Tuan. Saat itu seorang pengawal bisik ke Kaisar Nan. Baginda, kabar dari kota Siegu. Setelah dengar laporan, mata Kaisar Nan langsung tunjukkan niat bunuh tanpa ditutup-tutupi. Guosi, pantas. Aku nggak temani Guosi minum teh lagi. Kita berdua, lain waktu aja ngobrol. Ruseng tatap dalam Kaisar Nan pergi. Ini berarti udah benar-benar robek muka ya. Sementara itu, setelah berpura-pura kabur, Jinanyu langsung panggil Bing Huang. Ikuti jejak aura pembunuh sampai larut malam. Guru, nggak jauh ada kuil kecil. Mungkin kita bisa istirahat di sini semalam. Iya, Jijun pasti lapar kan? Sini-sini, malam ini biar guru kasih kamu cobain besar. Di kuil, aku dengan kepala benjol bagi-bagi daging ke dua cewek. Cobain, sustel panggang besar tulang. Li Zijun sambil makan kecil-kecil, penasaran tanya. Guru, kenapa tiba-tiba mau terima aku jadi murid? Hei, siapa di dunia ini yang gak mau terima Putri Ruseng jadi murid? Li Zijun menggelas pasrah. Guru gak mau bilang ya udah, Jijun juga gak nanya. Tapi aku tiba-tiba diam. Jangan-jangan aku yang lain gak selamatin dia. Ingat itu, aku pegang tangannya, janji serius. Guru pasti lindungin kamu, juga lindungin semuanya. Lalu aku sambil makan cemilan bercanda. Dulu guru baru terima kakak Xiao kamu sebagai murid. Matanya itu penuh kebencian. Bahkan bilang, kultivasi cuma buat balas dendam. Tapi dia itu cuma kelihatan dewasa. Dasarnya ya anak-anak. Pernah suatu kali dia mabuk, tidur nggak sadar bergumam. Nanya kapan guru mati. Omongan ini langsung buat Li Zijun tegang. Kakak Xiao mungkin juga orang berenkarnasi. Molly meski belum jelas, tapi puncak bujian nggak aman. Ia mutusin, guru, hari-hari ini jangan balik ke puncak bujian. Ikut Jijun tinggal di Kong Chanhu aja beberapa hari. Aku sambil gigit rumput dalam hati. Kok murid baruku ini aneh banget ya? Saat itu, Jinanyu tiba-tiba ambil rumput dari mulutku. Ngegigit rumput lagi, udah bilang berapa kali, enak apa sih? Lalu ia julurin lidah, jilat akar rumput. Ada sedikit rasa kamu, lembut, kayak punya kamu di sana. Aku langsung panas, merapat ke dia. Lembut atau keras, bebek Nanji yang paling tahu kan? Udah beberapa hari enggak, suami lagi banyak nafsu. Lihat aku angkat dia, Jinanyu panik. Suami, tunggu, masih ada orang. Li Zijun muka merah. Guru, tadi Zijun lihat di dekat sini ada kolam. Boleh kakak Nanji temani Zijun bersihin diri. Beberapa saat kemudian, Jinanyu agak canggung mendekati kolam. Bikin kamu ketawa ya? Subei hari-hari emang selalu nggak bener kayak gitu. Ah, nggak apa-apa kakak Nanji. Jinanyu dengar, alis naik.
Jijun kenapa panggil aku kakak, bukan guru? Li Jijun GR. Soalnya Jijun emang mau panggil kakak aja. Dalam hati dia tersenyum pahit. Kalau panggil guru, berarti udah nggak ada kesempatan lagi. Jinanyu lihat dia, dalam hati ketawa. Pantesan murid guru, bohong aja sama persis. Li Jijun takut ditanya lebih lanjut, cepat berdiri. Kakak Nanji, Jijun kedinginan. Jinanyu ambil baju cadangan. Bajumu kotor banget. Nggak keberatan, pakai baju cadangan kakak dulu. Sementara aku lagi fokus rawat pedang yang mau dikasih. Tiba-tiba dengar langkah kaki dari belakang. Langsung aja aku terkam. Bebek Nanji, akhirnya pulang. Tahu nggak suami tahan banget? Lalu aku dorong Li Jijun ke lantai. Bebek Nanji, rasain. Suami sekarang nggak lembut kan? Li Jijun panik. Guru, bukan kakak Nanji, ini Jijun. Aku langsung melompat, lalu minta maaf. Maaf, guru beneran nggak sengaja. Li Jijun malu-malu. Baju ini pinjaman dari kakak Nanji. Guru salah orang, wajar. Murid nggak salahin guru. Pas itu Jinanyu masuk. Jijun, baju kamu udah aku cuci. Loh, kenapa? Li Jijun muka merah. Makasih kakak Nanji. Pas Li Jijun ganti baju, tiba-tiba dari luar kedengeran suara. Aku langsung halangin dua cewek itu. Siapa di luar? Bayangan muncul di jendela. Orang tua, lihat ada api, mau berteduh, boleh? Aku buka pintu. Malam-malam gini jalan sendiri. Orang tua emang suka jalan, nggak nyangka tiba-tiba hujan. Aku ajak duduk dekat api. Mau kemana? Mau jenguk teman lama, sekalian antar cucu. Pas itu Li Jijun tiba-tiba nanya. Guru, Jijun mau tanya. Naga itu bukan iblis, masuknya apa? Aku ketawa kecil. Naga di 21 provinsi ini unik, lebih kayak simbol. Jinanyu nggak suka. Demi kepentingan sendiri, bikin sungai Changjiang balik arah. Rakyat di pinggir sungai pada mati konyol. Mana bisa aku suka. Orang tua itu menghela napas. Aku keliling, dengar kabar kalau dulu naga terpaksa. Dan ratusan tahun setelahnya udah berusaha tebus. Lalu tiba-tiba nanya ke aku. Menurut Tuan, naga yang salah gimana? Aku udah paham. Nggak tahu semuanya, nggak bisa nilai. Tapi aku dengar cerita kecil. Orang baik seumur hidup berbuat baik. Sekali berbuat salah, dijauhi, dimaki. Orang jahat seumur hidup berbuat jahat. Menjelang mati berbuat baik sekali, malah dipuji. Buat aku itu juga semacam tekanan moral. Tuan yang rela bertahun-tahun tebus kesalahan. Aku segan sama kalian naga. Orang tua itu terharu. Omongan Tuan Su ini benar-benar dalam di hati. Lalu dia berubah ke wujud asli. Naga Aosuan, hormat sama Tuan Su. Sekte Pedang Subei, hormat sama Raja Naga. Aosuan tepuk pundakku. Kebetulan lewat, mau lihat Tuan Su. Ternyata sesuai kabar, baik hati. Cucu aku titip, bisa tenang. Merasakan tatapan maut dari belakang, aku buru-buru. Cucu apaan? Raja Naga jangan asal ngomong. Aosuan lirik ke belakang, langsung paham. Wah, Tuan Su ternyata takut istri. Di sisi lain, di kapal terbang Sekte Pedang menuju Zicheng. Molly dengan muka dingin terus liatin Movan. Murid-murid pada bisik-bisik. Kakak Movan baru masuk, langsung dilirik kakak Xiao dan kakak Mo. Lihat tuh Jian Niang yang beruntung. Murid rendahan, masa bisa jadi murid inti? Di hati Elder Su pasti nggak ada apa-apanya. Jian Niang pegang rok, air mata jatuh. Xiao Ruoqing pegang tangannya. Kok di sini? Kakak suruh jalan-jalan, bukan di sini kedinginan. Jian Niang sedih. Kakak, apa Jian Niang nggak berguna? Neselin ya. Level rendah, tapi ambil jatah murid inti. Padahal Jian Niang udah usaha keras, tapi level nggak naik-naik. Pas itu Molly tarik pedang. Ngapain diem? Ngomong. Murid-murid pada takut. Satu murid protes. Kakak Mo, kita ngomong jujur. Jian Niang emang nggak pantas. Molly sinis. Dia nggak pantas, terus kamu pantas. Murid itu marah. Kakak Mo, jangan mentang-mentang level tinggi, seenaknya. Elder Su bilang jangan main pedang ke sesama murid. Molly simpan pedang. Ingat ya, yang ingat coba sebutin. Sebelum omongan itu, apa isi prinsip sekte pedang?